Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya bisa bincang-bincang dengan Sayyid Zain bin Abdullah Ta'abud. Gimana kabar, Sayyid? Alhamdulillah, Kiai sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Ini kita sudah Lebaran pertengahan ini ya. Iya. Pertengahan Lebaran. Ya. Kita ini sudah lama ya, istilahnya silaturahim antara kita gitu ya. Sudah berapa tahun kira-kira kita ini? Sudah belasan tahun, ya. Belasan tahun ya. Mulai saya belum bisa ngaji dulu. Alhamdulillah. Saya ini kapan hari ketemu sama kakak saya gitu. Kakak saya ini cerita gitu ya. Itu di makam keluarga saya ini. Jadi di sini ada namanya makam kuburan kadipaten itu. Itu kan di sebelah makam tanah keluarga itu kan ada satu makam, yaitu makamnya Habib Zain Ta'abud ya, itu kakeknya Sayyid Zain itu bin siapa beliau itu? Habib bin Ahmad. Bin Ahmad Zain bin Ahmad Ta'abud ya. Ya. Terus saya ini ya namanya bincang-bincang itu. Kata kakak saya ini, dan saya juga pernah dengar cerita itu gitu. Itu dulu Habib Zain itu minta makamnya didekatkan di kakek saya itu ya, namanya panggilannya kalau di Singosari itu Wa Alwi itu. Ini panggilan kerennya kakek saya ya. Kalau kami panggilnya Mbak Alwi atau Yai Alwi gitu ya. Kemudian kata kakak saya gitu, kakak saya bilang, kalau misalnya kita usulkan sama keluarganya itu dimasukkan aja, kan ada ini kan tembok, pagar, kotak ini memang milik keluarga sudah zaman dahulu kala ya. Itu ya. Itu kakek saya di situ tuh mulai namanya kakek Abdurrahim. Kakek Abdurrahim itu punya anak namanya kakek Murtadho. Kakek Murtadho punya anak namanya kakek Alwi. Lah itu ayahnya abah saya, berarti kan kakek saya kan gitu. Kalau diberi lokasinya dimasukkan gitu. Ya saya bilang, loh, kalau saya seneng-seneng saja, tapi kan saya nggak berani kan gitu. Nggak berani. Saya harus ngomong sama keluarganya. Soalnya di situ kan ada keluarga yang lain gitu. Kan begitu. Gimana ini kesannya Sayyid Zain bin Abdullah Ta'abud? Alhamdulillah, ya memang betul Kiai. Saya juga sering dengar cerita di keluarga kita bahwa dulu kakek kami Habib Zain bin Ahmad Ta'abud itu memang kepingin berwasiat dimakamkan di dekat kakeknya antum Kiai Alwi. Masya Allah, dikarenakan ya sebagaimana yang Kiai lebih tahu lah dari saya, bahwa mereka berdua ini sangat akrab sekali gitu ya. Dulunya ceritanya sangat akrab sekali kan. Dulu kakek saya itu awalnya besar di Surabaya. Di Surabaya, kemudian jadi ceritanya dulu itu ada salah satu warisan keluarga rumah di Singosari sini. Kemudian akhirnya kakek saya menempati di Singosari ini, pindah lah ya, hijrah dari Surabaya ke Singosari. Nah, ketika di Singosari itu yang cerita dari ayah kami itu orang yang paling akrab dengan kakek saya, yang paling dekat itu tidak ada orang lain kecuali keluarganya Kiai Lutfi, abahnya Kiai Basori, dan juga Kiai Alwi. Dulu pertama katanya bersahabat dengan Kiai Alwi, yang mana hampir setiap malam ngobrol bareng, diskusi bareng, pengajian bareng, Masya Allah. Sampai kemudian setelah Kiai Alwi wafat, kalau tidak salah bersahabat karib lanjut dengan putranya ya, dengan putranya, ayah saya, dengan ayahnya Kiai, Masya Allah, dengan Kiai Basori. Dan Alhamdulillah itu juga menjadi salah satu wasilah bahwa akhirnya saya juga dipondokkan dulu ya, sebagai informasi bagi para pendengar yang belum tahu. Jadi saya ini sebenarnya santrinya beliau ya. Saya santrinya beliau. Akhirnya dulu saya mondok, dan bukan hanya saya, ada sepupu-sepupu saya juga ya, sepupu saya dan namanya Ahmad bin Husain bin Zain Ta'abud. Ada juga anak dari sepupu itu Zain sama Husain Pak Akil. Itu juga lebih awal mondok di Pondok Pesantren Ribat Al Murtadho. Kemudian kami juga dipondokkan di situ, diantaranya dengan alasan untuk tetap menyambung
hubungan baik yang turun menurun, kan itu termasuk minal bir katanya, antasibuda abika, masya Allah, hubungan baik antara keluarga, ya keluarganya Kiai Alwi Basor dan Kiai Basori dan Kiai Lutfi ini dengan keluarga kami. Jadi kami dingajikan kepada beliau-beliau ini, dan alhamdulillah sebagaimana tadi saya bilang, mulai saya masuk sini nggak bisa ngaji, alhamdulillah sekarang bisa ngaji sedikit-sedikit juga berkat mereka ini, alhamdulillah. Apa pengen tahu cerita kakek saya berhubungan dengan Habib Zain? Boleh. Ya. Tapi saya juga dapat cerita ini. Jadi begini, kalau keluarga kami itu yang namanya tadi kakek kami namanya Abdurrahim itu, menurut riwayat itu pelarian, pejuang beliau zaman Belanda, pelarian dari Madura, begitu ya. Kemudian menetap di Singosari. Kemudian beliau punya putra namanya Abdurrahim itu ya. Kakek kami namanya Abdurrahim punya putra namanya Murtadho. Kalau ya kita panggilnya Mbah Murtadho gitu ya, adatnya Singosari. Itu beliau dikenal sebagai ahlul Quran. Begitu ya. Tapi orang Singosari zaman itu takut panggil Mbah Murtadho itu. Akhirnya dipanggil Wak Murtolo, gitu ya namanya. Murtadho panggilnya jadi Wak Murtolo gitu. Mungkin susah mau mengucapkan Murtadho. Bukan hanya itu, memang menghindar dari kejaran Belanda. Oh, masya Allah. Jadi menyamarkan identitas itu ya. Kemudian punya putra namanya Mbak Alwi itu. Kalau Mbak Alwi itu beliau dulu, setahu saya itu termasuk salah satu anggota konstituante mewakili NU. Konstituante itu mungkin kalau zaman sekarang DPR gitu ya. Oh, mewakili NU Jawa Timur, begitu. Jadi beliau cukupan di bidang politik ya, politik negara ini cukupan. Tapi beliau wakil NU, jadi otomatis di zaman itu gitu ya. Lah, mbak saya Alwi ini punya saudara namanya Abdi Manaf. Ya, cuman namanya orang Jawa itu panggilnya Wak Manap gitu panggilannya. Namanya Abdi Manaf. Beliau hidup di Surabaya begitu. Kemudian zaman itu dipasrai oleh satu lembaga, bagaimana saya persisnya kurang tahu. Ringkas cerita yang membangun atau membidangi pembangunan Masjid Takmiriyah Surabaya. Di Kemayoran itu. Kemayoran gitu. Sedangkan kakek saya Mbak Alwi menjadi tokoh di Singosari, tokoh NU di Singosari, begitu. Nah, kemudian karena Habib Zain bin Ahmad Ba'abud itu menjadi warga Singosari kan gitu, akhirnya terjalinlah persahabatan, begitu. Saya pasti tidak tahu persis keahlian dalam bidang misalnya ceramah agama atau apa, tentu saya tidak tahu karena saya waktu Mbak Alwi wafat itu seingat saya kelas 3 atau 4 SD. Saya tahu wajahnya tapi nggak tahu karakternya gitu ya. Lupa lah, masih kecil gitu. Tapi setelah wafat itu yang saya tahu kemudian Habib Zain Ba'abud itu, nah ini menjadi apa? Pindah itu persahabatannya itu pindah dengan abah saya. Jadi katanya jadi best friend, bestie katanya. Oh gitu ya. Gitu. Kalau abah saya lumayan agak tahu. Saya sudah mulai SMP itu tahu bagaimana kegiatan abah saya di masyarakat itu yang pengajian. Lah itu Habib Zain sering diajak bagian doa. Masya Allah ya. Begitu. Bahkan suatu saat ada kejadian ini, ya menurut informasi yang saya terima dari keluarga ya. Di zaman Jepang atau zaman PKI saya lupa itu. Ringkas cerita, abah saya itu dijemput gitu oleh tentara. Dijemput oleh tentara. Kalau tidak salah acara di Kepanjen itu. Dan abah saya sudah jadi ustadz di Singosari sehingga ada beberapa orang Singosari itu yang merasa jadi jamaahnya lah gitu. Di samping Habib Zain sendiri ya yang sudah akrab sama abah saya, dan Habib Zain kan jauh lebih tua dari abah saya gitu. Nah, begitu abah saya ini dijemput mobil tentara, sedangkan waktu itu zamannya itu zaman genting lah gitu. Wah, akhirnya Habib Zain ini panggil orang-orang yang biasa ngaji sama abah saya. Begitu. Ayo kita cari mana Ustadz Basori di mana gitu. Dan
abah saya itu zaman itu ngetrennya panggil Ustadz gitu. Sampai sepuh panggil Ustadz Basori gitu. Begitu ceritanya itu. Nah ini saya mendapatkan cerita itu dari sahabatnya Habib Zain, namanya panggilannya Wak Mughni. Nah Wak Mughni ini saya masih ada famili ya, dari ibu itu masih ada famili. Saya diceritai sama beliau, wah kata Wak Mughni ini, kami dulu kemudian dijemput sama Habib Zain. Itu beberapa orang itu sampai cari mobil, mencari di mana Ustadz Basori ini dibawa. Jangan sampai Ustadz Basori ini dicelakai gitu. Wah, belum sama itu masih sangat alami sekali. Sampai dicari, ketemu ternyata apa? Ternyata Abah Zain ini lagi mengajar di kalangan tentara-tentara itu. Cuman yang jadi unik kan mungkin saking apa ya? Perhatian perhatian begitu ya. Saya dulu juga gini, saya masih ingat ibu saya ini juga sahabat karib dari putri-putrinya Habib Zain. Oh, Masya Allah. Ya, begitu. Nah, cuman kan saya nggak tahu ya yang mana yang ini gitu ya. Masya Allah ya. Ada yang saya ingat panggilannya itu, kalau ibu saya panggilnya itu ada namanya Kak Maryam gitu. Iya, namanya anak kecil ya. Oh Kak Maryam gitu ya. Itu adiknya abah saya. Oh gitu ya. Ya, Kak Maryam ya. Oh, abahnya Zaid ini Habib Abdullah ya. Nama Abdullah. Nah, kalau tidak salah Habib Abdullah itu akrab sama kakak saya yang pertama. Betul, Kiai Farid, Ustadz Farid. Ya, itu. Selalu sering cerita. Oh gitu ya. Sama Gus Anas juga agak akrab. Oh ya, karena ini generasi tua. Saya kalau ketemu jumpa sih ditanya kakak saya itu, mana Farid di mana sekarang gitu kan. Ya. Ya. Terus ada lagi ya, saya lupa juga ada Kak Maryam itu ya, yang sering disebut-sebut sama ibu saya. Ada Kak Esa. Ya, sudah meninggal. Oh, Kak Esa sudah meninggal. Itu yang paling tua, kakaknya abah saya yang paling tua. Kak Esa. Oh, Kak Esa itu ya. Iya. Itu neneknya Zain sama Husein yang di sini dulu santri. Oh, iya. Yang ada di Rogonoto tuh Rogonoto, ya. Ya. Istri saya biasanya dulu uatnya ke sana. Oh, Masya. Istri saya pun uatnya ke sana gitu ya, ke Kak Esa itu ya. Sepuhnya di Singosari. Sepuhnya di Singosari sudah wafat ya. Almarhum ya. Iya. Saya punya kenangan banyak sebenarnya. Saudara-saudara saya ini semua akrab dengan, tapi dengan sesuai generasinya gitu ya. Oh. Kakak perempuan saya itu dulu mainnya di tempatnya Habib Zain gitu. Oh. Saya kalau tidak salah dulu ya nama-nama saya sudah lupa ya nama-nama itu. Ada saudaranya yang di familinya di Solo itu siapa itu? Oh, Nita. Oh ya, Konita itu ya. Itu betul. Sepupu saya. Sepupu ya. Nah, itu akrabnya dengan adik saya, gitu. Akrab sekali, sahabatnya. Kemudian ada namanya Kak Muna ya. Ya, itu bibi saya. Bibi, ya? Adiknya Abah cuma selisih sama Abah umurnya jauh. Ya. Itu teman akrabnya kakak saya yang namanya Hani, kakak perempuan saya sama Ummu Salamah. Oh iya betul. Akrab itu. Beliaunya juga pernah cerita, bibi saya itu, saya panggilnya Amma Muna itu, pernah cerita sama saya kalau sangat sahabat karib dengan saudara-saudara perempuannya Kiai, Masya Allah. Bahkan kalau nggak salah waktu ada yang suaminya meninggal, Bapak takziah cerita sama saya. Iya. Teringat masa lalu dulu bersama begini, Masya Allah. Kalau saya ini dulu masih kecil walaupun usianya ini berbeda ya. Ada pamannya namanya Husein ya. Oh iya. Betul ya. Betul. Itu teman main layang-layang sama kita. Dulu kita ini di Singosari kan ada sungai juga, kadang-kadang mancing bersama. Yang paling kecil lah. Itu ya. Husein ya. Ya. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Mungkin ada apa namanya kisah keluarga itu ya yang saya belum pernah dengar itu terkait dengan Mbak Alwi atau kakek Alwi itu dari ayahnya mungkin. Yang paling tidak kita nostalgia lah gitu. Ya, Mumpung lebaran. Lebaran. Ya, di antara yang kisah ya mungkin juga tidak banyak yang kami ketahui karena kan saya sendiri Kiai generasi yang jauh di bawahnya antum jadi tapi ya kadang-kadang dari abah saya itu adalah di antaranya dulu abah saya itu cerita bahwasannya
bahwa Habib Zain kakek saya itu hampir tiap hari ke rumahnya Kiai Alwi. Begitu juga kadang Kiai Alwi datang, tapi yang sering kakek saya datang kan berhadap-hadapan ya, Kiai. Rumahnya itu berhadap-hadapan. Terus apa saya cerita, dulu jalannya itu nggak kayak gini, sekarang kan jadi jalan raya gede. Dulu jalannya itu nggak besar, sehingga nyebrang ke situ itu kayak seakan-akan cuma di teras saja masuk ke sana. Kemudian juga sama-sama seneng pusaka dulu itu katanya Kiai. Maksudnya ya, walaupun betul. Bukan yang dalam titik goib-goib. Dan itu sampai abah saya sekarang, ayah saya itu seneng ngoleksi keris-keris ya, untuk seni aja lah mungkin. Seni kadang-kadang katanya pusakanya Kiai Alwi dibawa ke ke rumah dan lain sebagainya, Masya Allah. Kemudian juga abah saya sering cerita bahwa sebagaimana tadi cerita ke Panjen, kalau nggak salah abah saya cerita itu ada rutin sebulan sekali pengajian di Panjen, itu mesti berangkat bareng antara Kiai Basori sama kakek saya berangkat bareng, Masya Allah. Itu bertahun-tahun katanya, berjalan bertahun-tahun. Dan subhanallah, memang setelah kami saksikan ya, dimanapun kita kan sekarang keliling ke banyak kota, subhanallah dimanapun mesti para habaib itu mesti punya sahabat karib dari kalangan kiai, bahkan lebih akrab dengan kalangan kiai dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Yang dulu-dulu begitu. Ini yang harus subhanallah, yang harus kita contoh di zaman sekarang. Kemarin berapa bulan yang lalu kami hadir haul, ada satu keluarga kita juga di Kediri. Mas antum pernah dengar pastinya. Habib Mustafa Ba'bud itu kan. Itu Habib Mustafa bin Muhammad. Itu juga diceritakan di manaqibnya itu gimana Habib Muhammad itu pindah ke Kediri itu tiap hari itu ya circle-nya, kalau katanya orang sekarang itu kumpulannya, akrabnya ya sama Kiai Ploso, sama Kiai Boy. Jadi subhanallah di setiap kota itu begitu ya. Mereka seperti itu, Masya Allah. Ini ada lagi nih, tapi saya dengar sudah almarhum ya. Suaminya yang panggilannya Kak Esa itu. Saya mengikuti karena saya nggak tahu jadi ya ikut panggilan keluarga itu ya. Hababa mestinya gitu ya. Tapi memang panggilannya Kak Esa karena kakak paling tua dia. Kakak ya. Itu suaminya Kak Esa itu kan namanya Habib Muhammad Ba'agil. Betul. Nah, kalau tidak salah ini kalau di Singosari itu dulu ya, ini saya dengar dulu itu panggilnya Yekmu itu. Iya, kenal ya? Betul. Oh betul. Nah, ini ada cerita itu. Jadi Habib Muhammad Ba'agil itu saya lupa ya setelah Habib Zain wafat atau masih hidup itu. Pada akhirnya karena menantu ya, menantu di Singosari. Asalnya mana asalnya? Asalnya dari Surabaya juga. Dan masih sepupu sama istrinya. Jadi antara Amati Aisyah, Kak Esa itu sama Amimu ini selain suami istri sepupu juga. Ringkas cerita begitu pindah ke Singosari jadi mantunya orang Singosari. Tiap malam ke Abah saya. Ceritanya begitu. Jadi menggantikan. Ada kejadian yang unik ini. Ini kan apa namanya istilahnya mitos orang Jawa ini. Mitos orang Jawa. Waktu itu ceritanya ini cerita keluarga loh ya, mohon maaf ya. Ibu saya itu sedang dalam keadaan hamil tua itu. Itu hamil kakak saya namanya Rifat. Nah, sudah lah subhanallah di saat itu Habib Muhammad ini hampir tiap malam pergi ke rumahnya abah saya gitu. Dan yang saya tahu Habib Muhammad ini kan suaranya kan keras ya. Iya betul ya. Qori dulu. Oh iya. Nyambung bab Al-Qur'an mungkin. Oh ya mungkin juga. Ceritanya ini. Ibu saya ini sudah mau melahirkan. Ceritanya sudah berapa hari atau minggu gitu ya. Kan orang wanita ingin melahirkan kepingin yang tenang gitu ya. Gitu. Ternyata Habib Muhammad ini datang ke abah saya ini. Nah kalau datang itu kadang-kadang jam 9 malam gitu. Ngejak ngobrol lah, majelis itu orang sekarang ya. Majelis, udah. Nah, namanya rumahnya orang dulu kan tidak besar gitu ya. Sehingga tempat ruang tamu itu nggak terlalu jauh dari tempat ibu saya istirahat. Kata ibu saya itu ya setengah marah-marah. Aduh datang lagi nggak bisa tidur gitu. Sudah ringkas cerita biasa lah gitu ya di masyarakat itu. Begitu kakak saya ini lahir gitu. Yang unik ini menurut masyarakat ini katanya. Waduh gitu. Kalau ibu saya itu kalau di Singosari panggilannya Bukom gitu. Itu Bukom gitu ya. Katanya gini, wih anaknya Bukom ini hidungnya kayak hidungnya Yekmu katanya. Katanya begitu. Akhirnya sama saudara-saudaranya ibu saya itu yang namanya zaman itu gitu. Kopo
ini bukom ini dulu. Kalau Habib Muhammad datang itu marah-marah, katanya bisa. Saya ini mau melahirkan gitu ya. Wah, saya kepingin tenang itu Habib Muhammad datang itu. Katanya gini, untung Habib Muhammad itu ganteng gitu kan. Istilahnya ya orang dulu, guyonanya orang zaman dulu begitu ya. Ini yang terjadi. Jadi keakraban itu yang luar biasa. Alhamdulillah kita bisa menjalin juga ya. Alhamdulillah. Saya ini sampai sekarang kalau ketemu Habib Hussein ya, pamannya ya. Iya. Nah itu ya, beliau ini kan akrab sama kami dulu. Ya cerita zaman dulu kalau ketemu itu. Cerita waktu mancing gitu. Jadi saya pun dulu kalau pergi itu nyebrang jalan memang tempatnya kecil gitu ya, seberangannya itu kecil. Cuma main. Itu saya paling ingat bagi saya ini ya, orang Indonesia, orang Singosari itu satu-satunya ini rumah yang pakai kere, hanya rumahnya Habib Zain gitu. Depannya ada kere, masuk tempatnya luas ada kere lagi gitu. Jadi kami itu merasa heran gitu. Ini kok kata orang dulu, ini orang Arab suka pakai kere-kere gitu ya gitu. Mungkin biar perempuannya nggak kelihatan. Ya waktu itu kan nggak tahu gitu, sehingga kita melihat kere itu, wah itu nostalgia. Sampai sekarang pun saya kalau pergi kemana saja, lihat rumah ada kerenya, ingat rumahnya Habib Zain. Ya. Itu terus apa namanya paman-pamannya Syed Zain ini juga main ke tempat kami itu. Dulu kan main kelereng zaman dulu ya. Dan di rumahnya kakek saya itu ada sungai kecil. Begitu. Sungai bersih dulu. Nah, ini kalau kita tembok gitu ya, kita jadikan ini bisa jadi setengah kolam renang. Kami mainnya di situ. Masya Allah. Berenang. Gitu, berenang di situ. Sungai kecil tapi bersih gitu. Ya sudah, termasuk sama Habib Hussein gitu ya. Masya Allah. Terus adik saya yang perempuan kan mainnya ya di situ. Sama Konita deh ya. Kak Konita itu ya. Ya begitulah zaman dahulu kala. Kan mereka juga masak-masak bersama gitu. Alhamdulillah. Yang pernah kalau mereka masak-masak itu kami yang laki-laki bagian terima kue-kuenya gitu. Alhasil luar biasa ini yang saya tahu hubungan kami dengan Habib Zain, Pak Abud itu. Dan itu terus berkesinambungan gitu. Mudah-mudahan terus sampai anak cucu terus. Amin, mudah-mudahan. Dan itu pengalaman saya kumpul pertama dengan, kalau bahasa kami orang Indonesia itu kan, kumpul pertama dengan orang Arab gitu katanya. Bahasa kita kan gitu ya. Itu pertama di sini dengan Habib Zain bin Ahmad Pak Abud ya. Tapi begini Sayyid, jadi saya punya nenek dari ibu saya ini. Oh iya. Saya punya nenek dari ibu saya. Ya namanya nenek kan bukan satu ya. Ada sepupunya, ada ini kan ini banyak. Dari keluarga nenek saya itu ada yang dinikahi oleh namanya Habib Ali bin Agil di Kauman Malang. Ya, di Kauman Malang. Nah, sehingga kehidupan kami ini dengan para habaib ini di Singosari ketemu Habib, pulang ke rumah nenek atau kakek juga ketemu Habib juga. Itu juga rumahnya depan persis, berhadapan-hadapan. Itu. Nah, Habib Ali ini mempunyai beberapa putra dan putri itu ya. Kami juga akrab ya. Kami juga akrab. Habib Ali bin Agil ini punya putra namanya Habib Muhammad bin Ali bin Agil. Nah, ini juga Habib Ali ini kalau tidak salah kuburannya di Surabaya juga ini. Nah itu Habib Muhammad punya anak namanya Habib Ali Akbar bin Muhammad bin Ali bin Agil. Itu juga ya Ustadz Ali Akbar di mana? Itu juga dipondokkan oleh ayahnya ke tempat sekam kami ini. Alhamdulillah. Begitu. Tadi nyambung terus. Itu dari jihad ibu saya ya, karena keluarganya ibu. Kemudian adiknya Habib Muhammad namanya Habib Agil bin Agil. Nah, itu yang kami jadikan sesepuh keluarga, tapi dari jihad ibu saya. Nah, sampai Maulid Nabi dan segala macam itu kami mendirikan terus sampai terus, dan putranya Habib Agil sekarang mondok menggantikan Sayyid sekarang di sini. Namanya Sayyid Hasan bin Agil bin Ali bin Agil. Itu terus kesinambungan kita. Terus ada lagi dari keluarga kami juga yang dinikahi oleh seorang dari Habib ya. Itu bibi saya dari Aba itu dinikahi oleh namanya Habib Ahmad Al-Gadri
dari daerah negara di Bali sana. Jemberana namanya. Ya, daerah sana namanya Habib Ahmad Al-Ghadri. Al-Ghadri, Masya Allah. Saya kalau ke sana, waduh, saya alhamdulillah ya dimanja sama beliau ya. Wah, apa saja dikasihkan. Saya akrab sama panggilannya Ami Ahmad, gitu, Ami Ahmad Al-Ghadri. Akrab sampai sekarang dengan keluarganya juga nyambung gitu ya. Memang mungkin di antara sebab Habib-Habib dulu dengan para kiai itu sangat dekat. Saat Al-Fakir lihat, dulu Habib-Habib itu dididik bahwa kalau lihat orang yang mengajarkan ilmu agama, dakwah itu harus dijunjung tinggi. Ini telah kasarannya mendidik umatnya kakek kita. Jadi makanya Habib-Habib itu dulu kalau ada orang dakwah, orang ngajar itu senang gitu, mendekat gitu ya. Mudah-mudahan terus seperti itu. Dan setelah saya remaja gitu ya, saya remaja kemudian di samping ngaji di abah saya sebagaimana pada umumnya, kan abah saya juga punya pesantren tapi waktu itu masih awal berkembang. Kemudian saya ini dipondokkan di Darut Tauhid Malang yang pengasuhnya namanya Syekh Abdullah Awad Abdun. Ternyata di situ saya bergaul dengan sayyid-sayyid yang banyak ini. Jadi semakin tambah akrab. Subhanallah, kemudian 1 tahun di situ saya berangkat ke Abuya Maliki. Di sana pun juga berjumpa dengan para sahadah gitu. Sehingga sampai sekarang pun alhamdulillah bisa nyambung, bisa ini gitu ya. Dan saya pulang dari Mekah ini subhanallah, saya di samping komunitas saya para kiai, para ustadz, para gawagis atau jamannya gus itu ya. Saya juga komunitas saya juga dengan para habaib. Begitu ya. Bahkan kiai dikenal kiai yang sangat renyah kalau sama para habaib itu bisa nyambung. Sampai kadang-kadang para habaib lupa kalau jenengan ini dari kalangan para kiai, saking karena mungkin ya tadi karena historinya seperti itu tadi. Jadi sangat dekat sekali dengan para habaib. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah lah nyambung ya, nyambung terus. Alhamdulillah. Kita tidak pernah terjadi apa-apa pun ya dari seperti ukhuwah Islamiyah kita jalin, dan dari kami juga begitu. Kawan saya yang menghormati para habaib pun ya banyak gitu ya. Yang kita komunitas ini para muhibbin gitu ya. Cuma memang begini, yang saya punya pengalaman ya, di antara para muhibbin itu macam-macam, namanya orang kan macam-macam ya. Ada orang kalangan para muhibbin yang dari kalangan asatidzah atau mungkin dari kalangan kiai itu yang melebur menjadi satu. Artinya dalam pergaulan itu melebur dengan para habaib. Sehingga yang kita kenal juga nggak ada sekat-sekat yang bagaimana, itu seperti ya family, seperti keluarga. Iya, keluarga. Ya seperti saya dengan keluarganya Sayyid ya, atau Habib Zain bin Ahmad Pak Abud itu, ini kan menyatu gitu ya. Juga saya, keluarga saya ini dengan keluarganya saya sebutkan Habib Ali bin Agil itu juga menyatu itu. Nggak ada sekat-sekat dalam artian sesuai dengan kaidah syariat itu ya, yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan ya dengan perempuan kan gitu ya. Itu begitu. Jadi mereka ini yang saya lihat siban-siban kita ini saling kangen, saling ini, saling ngirim hadiah gitu ya. Itu yang menyebabkan kita ini terus ada interaksi yang luar biasa. Jadi kalaupun misalnya ada fitnah-fitnah apa saja itu nggak kena kita ini. Alhamdulillah. Itu ya. Kadang-kadang kan sedih. Kadang kita kena mendengar tuh berita-berita ada pertengkaran, ada ini. Kami itu tidak mendengar seperti itu. Karena apa? Kita menjalani dengan ya ukhuwah yang benar, mahabbah yang benar kan gitu ya. Satu dengan yang lainnya saling menghormati kan gitu ya, tidak menyinggung yang aneh-aneh lah yang bikin pertengkaran. Bahkan kalaupun misalnya terjadi perbedaan pendapat dalam dunia politik, kita tetap masih saling menghormati. Politik kan gitu ya. Itu yang selama ini saya lakukan, dan juga saudara saya dilakukan. Yang saya tahu begitu. Saya tahu kadang-kadang apa bulan ini di sini partainya, ini di sini gitu ya. Tidak masalah gitu ya. Itu pilihan politik kan gitu. Apalagi sekarang kan zaman politik ya. Ini yang perlu kita jaga itu ya. Cuman ya Sayyid begini Sayyid, tapi ya saya kepingin tahu juga gimana pendapat Sayyid Zain ini ya. Kalau saya pribadi itu yang paling tidak bisa satu ini, saya nggak bisa itu. Kalau orang sudah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah itu nggak bisa menyatu saya ini. Sama masih menjauh. Walaupun kita yang sesama Sayyid pun yang kalau keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah kita susah menyatu juga. Gitu ya? Ya. Oh berarti bukan saya saja ya? Tidak. Jadi saya kalau ada misalnya dengar ada kalangan sada gitu ya keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu sulit, menyatunya itu sulit.
Tak tahu ini apa ya, insting gitu ya, nggak bisa. Walaupun di build up apapun itu nggak bisa gitu ya. Kecuali mungkin kalau tobat barangkali begitu mungkin ya. itu di luar daripada urusan habaib pada umumnya, tapi kan urusan akidah kan. Mungkin masuk ke bab al-bughdhu fillah itu Kiai. Betul. Bahkan di kalangan kita juga sama Kiai. Jadi misalnya walaupun dari kerabat kita sendiri, dari kalangan sada, oknum lah kita yang sedikit yang ada kemudian keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, itu akan renggang dengan sendirinya. Bahkan ya sampai kadang-kadang acara pengantin kita pun males datang, kita buat acara mereka nggak datang, malah kita lebih akrab dengan keluarga yang walaupun bukan family tapi sesama Ahlussunnah ya, karena pada akhirnya kan ikatan akidah itu lebih kuat dari ikatan darahnya. Masya Allah. Itu di kalangan sada ya. Di kalangan sada. Sama saya juga gitu. Kalau ada kalangan kiai gitu ya, tiba-tiba ya aneh-aneh gitu ya, nyeleneh-nyeleneh gitu ya, pemahamannya menyimpang dari ajaran yang benar Syiban ya, menyimpang dari ajarannya Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau saya ini kan sekeluarga kan warga NU kan gitu ya. Kalau itu juga sulit untuk menyatu, itu sulit. Begitu ya. Jadi urusan kayak gitu-gitu itu urusan akidah masalahnya. Tidak ada kaitannya misalnya kita suka tidak suka hanya karena perbedaan pendapat dalam dunia politik, lalu misalnya dalam fikih itu apa gitu ya, itu lain. Tapi kalau akidah memang ya seharusnya memang kita betul-betul jaga gitu ya, kita jaga akidah kita kan gitu. Dan itu yang diwasiatkan oleh ya di kalangan aslafnya habaib bahwa ya kita itu disuruh fanatik sama yang benar, nggak boleh fanatik sama golongan kita. Misalnya kayak kami dari kalangan sada, kalau ada sayyid yang keliru, yang nyimpang ya kita nggak boleh. Misalnya kiai ada satu sayyid atau habib yang bertikai dengan kiai, sedangkan habibnya itu dalam posisi salah, kiainya dalam posisi benar, itu kita dididik tidak boleh membela si habib ini karena sesama habib dengan kita, tapi kita harus membela si kiai karena kiainya alal haq. Begitu juga kalau dibalik. Cuma kan yang jadi masalah sekarang ada orang-orang yang yakni fanatik asobiyah qaumiyah, fanatik golongan, sehingga golongannya benar salah dibelani ya, ini yang jadi problem masalah. Iya. Saya sedih juga begini, apalagi nih zaman-zaman politik itu. Ada kadang-kadang polarisasi istilahnya. Polarisasi di kalangan masyarakat. Akhirnya ada kubu-kubuan itu. Ada kubu Nusantara. Ini berarti adalah orang-orang asli pribumi Nusantara katanya begitu. Yang satu ini polarisasi dikatakan kubu Arab gitu. Imigran sekarang bahasa. Imigran. Itu kan sebenarnya orang-orang yang awam pendidikannya, tidak ngerti gimana sih dulu umat Islam Indonesia. Kalau saya kalau tadi Said Zain mengatakan terima kasih pada kalangan kiai mendidik abna sada gitu ya, abna al-habaib gitu. Tapi kalau kami justru tidak begitu. Kami terima kasih itu kalau nggak ada habib-habib yang datang, baik zamannya Wali Songo atau zamannya para habaib yang datang dari Hadramut, barangkali nenek moyang kami ini masih animisme dinamisme. Masih penyembah batu, menyembah dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya ada satu hal yang perlu kita kita perhatikan, kita lestarikan ini, bahwa hubungan antara watoni atau orang asli pribumi gitu ya, dan juga sada alawiyin begitu ya. Ini sebenarnya adalah hubungan yang sudah nggak bisa dipisah-pisahkan gitu. Itu ya kalau sama-sama ini ya, kalau saya ibaratkan begini, kalau kita minum kopi gitu ya, minum kopi itu kan harus ada kopinya sama ada gulanya. Loh, kalau menyatu ini kan ini kan nikmat gitu ya. Andai kata ada nggak enaknya, namanya pahitnya gitu ya, ya pahitnya pahit, minum kopi kan masih enak. Ya kalau ada enaknya, kalau enak pun kalau kelebihan kita minum air gula itu nggak enak kan gitu. Maka komposisi ini, waduh kalau diajak ngopi bareng ini enak gitu ya. Artinya komposisi yang tidak bisa dipisah-pisahkan kalau kepingin hidup ini menjadi indah, menjadi baik kan begitu ya. Ya ini ada komposisi di Indonesia ini. Islamnya pertama kita ini yang namanya Islam Nusantara, dalam artian bab ini itu adalah kumpulan dari ajaran para habaib sekaligus direspon oleh para kiai atau ulama. Itu yang benar ya. Kalau menurut saya begini, kalau dipisah-pisahkan ini merusak namanya. Betul ya. Nah, ini kan sedih kadang-kadang kita ini. Kadang kami melihat ini seperti mohon maaf, seperti sejarah berulang. Kalau kami mengingat kepada peristiwa Rasulullah itu waktu hijrah kan dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu kan masyarakat Madinah itu kan menyambut dengan
dengan baik. Mungkin saya kiaskan seperti dulu para wali songo datang ke Indonesia dan juga para habaib yang generasi selanjutnya datang ke sini itu disambut dengan baik, dicintai, mereka pun menghormati pribumi sebagaimana Rasulullah dan sahabat muhajirin menghormati Ansor. orang-orang Ansor. Cuman kan tetap ada Abdullah bin Ubay bin Salulnya yang merasa bahwa Ini negeriku gitu. ini negeriku. Ya, makanya kan sampai ada di surat Al-Munafikun itu kan di antara kalimatnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu la yukhrijana al-azzu minhal adal. Dia mengatakan kita akan usir Rasulullah dan para sahabat muhajirin, kita yang lebih mulia karena kita adalah orang asli pribumi sedangkan dia adalah imigran pendatang yang dulu datang ke sini kemudian kita tolong kok sekarang begini pengen ngusir. Tapi kan pada akhirnya tidak berhasil, itu kelompok munafik itu tidak berhasil memprovokasi masyarakat Madinah untuk membenci Rasulullah. Yang ada mereka menyatu menjadi satu umat. Nah, mudah-mudahan insya Allah juga yang saya istilahkan munafik-munafik modern ini yang kemudian ingin memisahkan antara pribumi dengan pendatang, kemudian seakan-akan ajarannya berbeda, diadu domba untuk bertengkar. Insya Allah juga mudah-mudahan tidak akan berhasil sebagaimana tidak berhasilnya Abdullah bin Salul. Betul. Dan di zaman kemerdekaan itu ya, setahu saya ini justru warga Arab istilahnya zaman itu ya. Arab itu kan saya katakan Arab bukan sekedar habaib saja gitu. Itu yang justru diakui di zaman Bung Karno ini. Ini adalah warga pribumi. Begitu. Betul. Kalau Cina itu yang saya tahu dalam sejarah punya 2 kewarganegaraan. Mereka daftar jadi orang Indonesia sekaligus jadi warga Cina. Begitu. Tapi kalau dari kalangan orang-orang Arab ya, baik dari kalangan habaib atau masyayikh kalau sekarang itu ya, justru mereka itu menyatu dan mereka berjuang bahkan mendapatkan julukan pribumi. Ini sejak zaman kemerdekaan. Dan subhanallah itu juga saya kan sering riwariwi di Malaysia. Jadi di Malaysia itu sama juga di kasusnya seperti itu. Kan di Malaysia itu ada satu peraturan. Jadi misalnya ada orang itu yang dianggap pribumi, sehingga kadang surat tanah itu ada beberapa surat tanah yang hanya boleh dibeli oleh pribumi. Kalau nggak pribumi nggak boleh. Jadi maaf misalnya seperti keturunan Tionghoa di Malaysia, itu nggak bisa membeli beberapa tanah yang namanya lot Melayu di sana namanya. Lot Melayu. Kalau atau keturunan India nggak bisa. Tetapi para habaib Said Sadah, di sana panggil Said kan di sana semua keluarga Pak Alawi semua Said dipanggil Said. Itu statusnya Melayu. Jadi dia boleh beli tanah itu, tapi kalau keturunan Tionghoa nggak boleh, kalau tanah boleh. Jadi itu terjadi juga di tempat negara, bahkan di negara yang lain, bukan hanya di Indonesia saja. Itu diikuti oleh Jogja. Oh gitu ya? Iya. Jogja itu etnis Cina keturunan itu nggak bisa beli tanah di Jogja. Tapi dari etnis Arab boleh beli karena dianggap Melayu gitu. Karena dianggap warga. Dan banyak kan habaib di mana? Di Jogja kan banyak, punya rumah, punya ini, sudah menyatu. Dan ini sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Ini kan mungkin yang harus kita, khususnya para sadah ini, berkaca kembali dan berusaha untuk bagaimana mencontoh kakek-kakek kita. Memang kadang ya disayangkan kita juga tidak menafikan ada ya, saya sebut oknum ya, beberapa kelompok, bukan kelompok lah, beberapa individu pribadi ya, kadang namanya manusia ya kan, Sayyid ini kan manusia, kadang dihormati, disanjung sama orang, akhirnya hurur, akhirnya tertipu dengan dirinya, kemudian ya so eksklusif dan akhirnya merendahkan pribumi, kemudian merasa bahwa dirinya itu adalah kasta yang lebih ya, walaupun ya memang mereka punya karunia yang dikasih oleh Allah, tapi kan tidak seharusnya mereka merasa dirinya seperti itu, apalagi sampai merendahkan. Nah mungkin oknum-oknum seperti ini yang kadang menjadi pemicu para orang-orang yang cemburu, benci, bahkan ingin mengadu domba antara pribumi dan para habaib. Ya ini juga ya mudah-mudahan itu adalah PR kami di kalangan keluarga kami untuk bisa membenahi, walaupun sebenarnya oknum yang seperti itu jumlahnya kecil, tapi memang ada. Nah, jadi kita harus juga belajar bagaimana dulu kakek-kakek kita itu tidak pernah merasa sok tuan gitu kasarnya Kiai di sini, tidak pernah ya, bagaimana akhlaknya Nabi kan begitu mencintai, menyayangi, bermanfaat, sehingga dulu diterima sebagai, bahkan diakui sebagai keluarga. Ya pasti itu di mana-mana juga. Saya sebagai orang Watoni juga kadang-kadang juga ya denger gitu ya, denger. Dan juga kadang-kadang ada yang merespon itu terlalu juga, kamu bukan warga Indonesia, kamu imigran, kami lah orang Indonesia, itu juga nggak bagus. Kan gitu. Bahkan kalau saya kemarin anak saya, putri saya masih umur 4 tahun, 5 tahun sekolah TK. Jadi waktu itu saya kebetulan di luar pulau, saya di video call nangis-nangis. Saya bilang, kenapa?
katanya saya nggak boleh main sama teman-teman, nggak boleh ikut campur, soalnya saya orang Arab, jangan ikut campur urusan orang Indonesia. Jadi saya bilang, wah ini kau sudah menular ke anak-anak TK ini gimana? Iya, ya itu juga pasti ada ya di mana-mana. Karena begini ya, di Indonesia ini kan masih ada di zamannya Wali Songo berdakwah, juga para habaib berdakwah, para kiai berdakwah. Yang tidak masuk Islam juga banyak masih ya, betul, kan betul. gitu kan. Nah ini juga menular kan, bisa menular. Jadi nggak murni semua yang didakwah ini Betul. masuk Islam semuanya, enggak. Jangankan gitu zamannya Nabi Muhammad kan gitu ya, masih ada yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab kan masih Ya, ada iya, gitu ya. iya, betul. Pasti juga di kalangan Dan bahkan sampai sekarang orang-orang watoni itu, Iya, orang-orang ini juga yang punya sifat seperti itu juga ada pasti. dan sampai sekarang mungkin kayak tidak bisa dinafikan. Kalau biasanya kalangan kita menyebut humron biasanya. Nah, Yeah. humron itu yakni orang-orang yang secara KTP itu Islam, tetapi sebenarnya di hatinya itu tidak ada mail kepada Islam, yang nggak sholat, nggak apa, bahkan benci kepada Islam. Otomatis saya lihat mereka inilah yang kemudian muncul menyatakan mereka pribumi, menentang apa, menentang sada. Pada akhirnya karena mereka di dalam hatinya itu ya tidak ada imannya, Tidak ada tapi yang iman. orang yang imannya kuat ya sebaliknya. Beda. Iya. Kalau humran itu kalau bahasa Jawanya namanya Islam abangan. Abangan ya. Alhamdulillah kita sudah bincang-bincang, mudah-mudahan perbincangan kita ini selalu menjaga silaturahim Amin, ya, amin, dan amin. kita mendapatkan berkah dari semua apa yang kita bincangkan tadi dari nenek moyang kita ya, dari kalangan habaib, dari kiai-kiai, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah mereka. Allahumma Amin, amin, ya Rabbal amin. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan tadi ada manfaatnya, dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Hadza wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.